Tes 1 2. Percobaan 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang efek dosa dan maksiat yang sebelumnya mungkin kita membahasnya setelah sholat subuh. Kita geser waktunya setelah sholat maghrib di hari Sabtu insyaallah. Kemudian kemarin kita telah membahas beberapa efek dosa dan maksiat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang mana setiap dosa dan maksiat itu memiliki efek di dunia maupun di akhirat secara langsung ataupun tidak langsung, di badan ataupun di hati, bahkan sampai di ilmu. Bahkan beberapa efek dosa dan maksiatnya bisa sampai ke daerah sekitar, bisa sampai ke keluarga, bahkan bisa sampai ke orang-orang sekitar. Maka hendaknya kita sebagai umat muslim benar-benar menjauhi larangan Allah, benar-benar menjauhi dosa-dosa dan maksiat kepada Allah, karena semua itu memiliki efek buruk di dunia ataupun di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esoknya, untuk di akhirat. Hendaknya setiap dari kita memperhatikan apa yang sudah kita tabung untuk di akhirat nanti. Apakah kita menabung dosa setiap harinya, atau menabung pahala setiap harinya, menabung kebaikan setiap harinya, karena semua itu akan dihisab oleh Allah azza wa jalla. Bahkan seandainya saking banyaknya dosa, maka Allah memajukan azab di dunia sebelum azabnya di akhirat, wal'iyadu billah. Kemudian kita sudah memasuki beberapa efek dosa dan maksiat yang ke-27. Kemarin kita sudah membahas salah satu efek dosa dan maksiat adalah seseorang akan dengan sebab dosa dan maksiat seseorang akan hilangnya rasa cemburu terhadap atau hilangnya rasa cemburu dari hati seorang hamba ketika melihat mungkin keluarganya, istrinya atau anak perempuannya ketika keluar dari rumah membuka aurat, ia sama sekali tidak memiliki rasa cemburu. Maksud di sini adalah cemburu secara umum. Cemburu secara umum yaitu bukan cemburu secara khusus. Karena cemburu itu ada dua. Pertama, cemburu bahwasanya ada orang yang menghalangi atau ada orang-orang yang menjatuhkan martabat keluarganya atau menjatuhkan martabat sesama muslim atau menjatuhkan agama Islam, melecehkan agama Islam, maka seseorang itu memiliki kecemburuan. Salah satu efek dosa dan maksiat adalah orang kehilangan rasa cemburu dalam hatinya. Dan efek sebelumnya, efek ke-24 dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya
dosa itu bisa menyebabkan suatu daerah kehilangan berkah, bumi kehilangan berkah, bahkan sampai menyebabkan tanah longsor dan menyebabkan gempa bumi. Dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati daerah kaum Tsamud, beliau dan para sahabat beliau melarang para sahabatnya untuk melewati daerah kaum Tsamud kecuali dalam keadaan menangis, dan tidak boleh meminum air yang ada di daerah tersebut, dan tidak boleh juga untuk dari sahabat yang terlanjur mencampurkan air dengan tepung untuk membuat adonan. Sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyuruh untuk memberikan ke unta, jangan sampai memakan atau meminum dari tanah kaum Tsamud yang ada di Madain Soleh, di Hijr di sana, karena beliau takut kalau seandainya efek yang terjadi kepada kaum Tsamud juga tertimpa kepada para sahabatnya. Dari sini kita lihat bahwasanya dosa itu juga memiliki efek sampai di tanah, di bumi dan di air. Dan begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya nanti ketika zaman Nabi Isa alaihissalam turun, maka bumi pada saat itu benar-benar berkah karena sudah tidak ada namanya maksiat dan dosa, dan seluruh manusia pada saat itu muslim. Maka saking berkahnya bumi nanti pada masa itu, satu buah delima bisa dimakan oleh orang banyak, dan kulit delima bisa memayungi atau menaungi orang banyak, dan satu tandan kurma seberat satu unta yang besar, dan satu anak unta atau unta yang kecil bisa dimakan oleh orang yang sangat banyak. Saking berkahnya bumi pada masa itu, sampai buah-buah mungkin bisa dikatakan besar-besar daripada saat ini. Dan dahulu pada zaman Bani Umayyah dijelaskan bahwasanya dulu ada biji gandum sebesar biji kurma, yang mana tertulis di dalam karung itu, yang tertulis di karung tersebut, inilah yang tumbuh pada masa keadilan. Pada masa keadilan yang tumbuh yaitu biji gandum yang sebesar biji kurma. Semakin hari semakin mengecil, dan banyak hama, banyak penyakit dan lain sebagainya. Dijelaskan sama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya salah satu sebabnya adalah karena dosa dan maksiat. Hari ini kita melanjutkan efek dosa dan maksiat yang ke-27. Efek dosa dan maksiat yang ke-27 yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah al-ma'asi tudhibul haya. Maksiat akan menghilangkan rasa malu dari hamba. Wa min uqubatiha dhahabul haya'i alladhi huwa madatu hayatil qalbi. Dari hukuman dosa dan maksiat adalah hilangnya rasa malu, yang mana rasa malu itu adalah inti dari kehidupan hati. Wa huwa aslu kulli khair, dan rasa malu itu adalah dasar dari segala kebaikan. Wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'u, dan hilangnya rasa malu itu akan menghilangkan kebaikan secara keseluruhan. Dari sini beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya maksiat akan menghilangkan rasa malu. Rasa malu yang bagaimana? Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwasanya al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik. Malu itu seluruhnya baik. Maka kalau ada malu yang bukan baik, itu pada dasarnya bukan malu, karena dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malu itu seluruhnya baik. Malu yang dimaksud adalah bukan malu takut, bukan malu minder. Contoh malu yang baik, malu untuk berbuat dosa, malu melanggar norma, atau malu melanggar adab-adab Islam dan lain sebagainya. Itu malu yang baik. Sementara apabila seandainya kita mungkin menyuruh anak-anak satu ke depan untuk berbicara di depan teman-temannya, kemudian Ustaz, anak malu Pak, itu sebenarnya bukan malu, tapi itu adalah rasa takut yang menjadikan siswa itu untuk nggak berani maju. Jadi bukan malu, pada dasarnya itu rasa takut. Jadi karena di dalam hadis dijelaskan bahwasanya malu itu seluruhnya adalah baik. Kemudian
Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya perkataan yang ada pada nabi-nabi dahulu, dari perkataan-perkataan nabi di zaman awal-awal, bahwasanya idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Berbuatlah sesukamu dijelaskan oleh beliau rahimahullah ada dua tafsir. Tafsir yang pertama itu ancaman dan menakut-nakuti. Kalau enggak malu silahkan berbuat sesukamu. Maksudnya barang siapa yang tidak malu maka silahkan untuk berbuat maksiat sesukanya, berbuat keburukan sesukanya. Karena yang menjadikan seseorang meninggalkan keburukan dan meninggalkan maksiat adalah rasa malu. Karena rasa malu orang tidak berani maksiat. Karena rasa malu orang tidak jadi maksiat dan melakukan kesalahan. Fa idza lam yakun hunaka hayaun yalda'uhu 'anil qaba'i fa innahu yuwaqi'uha. Seandainya seseorang itu tidak ada rasa malu di dalam hatinya, tidak ada rasa malu di dalam dirinya, maka dia tidak akan segan-segan untuk melakukan keburukan. Ini tafsir yang pertama menjelaskan bahwasanya idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Ini maksudnya adalah ancaman dan menakut-nakuti. Tafsir kedua dijelaskan bahwasanya maksud dari apabila engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu, ini maksudnya adalah idzin annal fi'la idza lam tastahi minhu minallah faf'alhu. Seandainya seseorang tidak malu maka silahkan berbuat. Maka izin untuk seseorang itu berbuat kesalahan. Maksudnya di sini, fa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu huwa ma yustaha minhu minallah. Sesungguhnya yang orang-orang yang melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan itu adalah orang-orang yang malu kepada Allah. Jadi yang pertama maksudnya adalah ancaman atau menakut-nakuti supaya orang tidak malu. Yang kedua, izin untuk orang silahkan melakukan keburukan. Dari dua ini sebenarnya intinya sama, bahwasanya orang yang inti dari hadis ini bahwasanya adalah orang yang melakukan keburukan itu adalah orang yang tidak malu kepada Allah. Karena orang yang malu kepada Allah maka dia tidak akan berani untuk melakukan keburukan, tidak berani untuk melakukan kemaksiatan. Dijelaskan bahwasanya al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Orang yang malu, terutama malu untuk melakukan maksiat, malu kepada Allah, maka pasti ia melakukan kebaikan dengan rasa malu tersebut. Dan orang yang tidak memiliki rasa malu maka dia akan hilang darinya kebaikan. Kemudian dijelaskan bahwasanya al-haya'u nau'an. Rasa malu ada dua. Yang pertama fi haqqillah, yaitu malu melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Ini adalah malu yang dianjurkan untuk melakukan atau malu melakukan yang dilarang oleh Allah. Jadi apabila seorang hamba malu untuk melakukan maksiat, itu adalah tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-haya'u fi haqqil makhluk, yaitu rasa malu yang malu untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan muru'ah dan norma. Malu melakukan yang tidak sesuai dengan akhlak misalnya. Misalnya ada suatu daerah ada akhlak tertentu, walaupun akhlak tersebut mungkin tidak menyelisih agama, maka malu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran muru'ah atau akhlak terhadap suatu adat. Tentunya yang tidak menyelisih agama. Jadi malu untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah itu adalah termasuk taufik yang diberikan dari Allah kepada hambanya. Karena di dalam hatinya dia mengetahui bahwasanya Allah selalu melihatku ketika aku sendirian, Allah selalu mendengarku ketika aku berkata hal-hal yang tidak pantas, Allah selalu melihatku ketika aku melakukan maksiat, maka ia malu untuk melakukan maksiat. Kemudian di samping itu ada juga pembagian malu, yang mana al-haya'u nau'ani. An-nau'ul awal huwa tabi'i, yang
berdasarkan tabiat. Yang mana tabiat yang diberikan oleh Allah yaitu kepada seseorang pemalu sejak kecil. Jadi ada tabiat yang diberikan kepada hamba yang mana rasa malu ini diberikan kepada hamba sejak kecil. Ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah malu ada dua macam, yaitu malu pertama malu tabi'i, al-haya at-tabi'i, yaitu malu yang muncul secara tabiat, yaitu dia mungkin sejak kecilnya sudah pemalu. Ini kita bedakan antara pemalu dan penakut. Memang ada beberapa anak itu dia memang sedikit perkataannya, tidak banyak ngomong, kemudian sama teman-temannya tidak teriak-teriak, tidak ini, itu termasuk anak yang pemalu. Tapi ketika disuruh maju di depan temannya, dia berani. Itu pemalu dan tidak penakut. Sementara di samping itu ada mungkin anak-anak yang dia suka bersanda, kemudian teriak-teriak, banyak ngomongnya, banyak tertawanya. Ketika disuruh maju ke depan, berbicara di depan teman-temannya dalam mungkin secara resmi, dia nggak berani, ngomongnya malu. Padahal itu sebenarnya bukan malu, tapi takut yang dikatakan oleh kita tuh malu. Nah, di sini ada namanya malu tabi'i, yaitu malu yang diberikan oleh Allah sejak kecil, yaitu malu tidak diusahakan, tidak perlu diusahakan, dia sudah ada rasa sifat malu. Ini beberapa contohnya, mungkin ada anak-anak yang dari kecil itu sudah memiliki rasa malu untuk banyak berbicara, memiliki rasa malu untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau dengan adab. Kemudian yang kedua, al-haya al-muktasab, rasa malu yang diusahakan. Rasa malu yang diusahakan, misalnya seseorang itu pada dasarnya tidak pemalu, mungkin banyak bicara, kemudian banyak omong dan lain sebagainya, lalu berteman dengan seorang yang pemalu, berteman dengan orang yang sedikit bicara, orang pemalu, akhirnya dia berusaha dan tertular dengan temannya, akhirnya tidak pemalu. Jadi ada dua jenis pemalu. Yang afdol menurut Al-Syekh Al-Utsaimin bahwasanya yang afdol adalah al-haya at-tabi'i, malu yang muncul secara tabiat, yang diberikan oleh Allah sejak kecilnya, bahkan diberikan oleh Allah tanpa adanya namanya usaha. Jadi sudah jadi pemalu sejak kecil. Salah satu dalil yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, idza ra'aitas sabiyya hayyan fa'lam annaha alamatu najabatihi. Apabila engkau melihat anak kecil, sobi, pemalu, maka ketahuilah bahwasanya itu tanda dari kebaikan di dalam dirinya. Jadi ada anak yang memang sobi itu kira-kira umurnya di bawah balik, mungkin di bawah 13 tahun atau di bawah 12 tahun, itu termasuk sobi. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, idza ra'aitas sabiyya hayyan fa'lam annahu alamatu najabati. Apabila engkau melihat anak kecil itu sudah pemalu, maka ketahuilah bahwasanya di dalam dirinya itu ada tanda-tanda kebaikan. Karena biasanya anak kecil yang dari kecil itu pemalu, dia sampai besar pun sifat rasa malunya itu masih terbawa. Kalau orang sudah memiliki sifat rasa malu dan sudah menjadi tabiat, maka dia tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan adab, tidak sesuai dengan norma. Apabila sudah diajarkan, dia tidak berani melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i. Misalnya melakukan maksiat karena malu. Kemudian dijelaskan bahwasanya rasa malu itu bisa diusahakan juga, diusahakan atau dipelajari, dan ini bagi kita hendaknya mempelajari hal-hal seperti ini. Ada sebagian yang mengatakan, takhayyal anna bijanibika rajulan sholihan. Bayangkan kalau kita mau bermaksiat atau melakukan hal-hal keburukan, bayangkan bahwasanya di sisi kita, di samping kita ada orang soleh.
Kalau seandainya di samping kita ada orang soleh, maka kita malu untuk melakukan keburukan. Di sini bukan termasuk bab riya, bukan termasuk bab riya. Kalau ada orang soleh, anak nggak melakukan keburukan. Kalau seandainya nggak ada orang soleh, anak melakukan keburukan, bukan termasuk bab riya. Syekh Asy-Syu'air menjelaskan bahwasanya ini termasuk babu tahrikil fitrah, bab untuk menggerakkan fitrah. Bab untuk menggerakkan fitrah. Fitrahnya manusia seandainya berada di sisinya orang soleh, maka fitrahnya dia tidak berani untuk melakukan keburukan, tidak berani untuk melakukan kemaksiatan. Ini termasuk beberapa malu-malu yang bisa diusahakan oleh seorang hamba. Kemudian dijelaskan bagaimana malu itu bisa menghilangkan, bagaimana maksiat itu bisa menghilangkan rasa malu. Lalu malu yang bagaimana yang bisa hilang? Beliau rahimahullah menjelaskan, al-maksud anna dzunuba tudhiful haya'a minal abdi. Maksudnya dari sini tadi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Malu itu kalau seandainya tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Maksudnya bahwasanya dosa itu bisa mempengaruhi rasa malu seorang hamba. Sampai-sampai hatta rubbama insalahu minhu bil kulliyah, sampai-sampai seorang hamba benar-benar kehilangan rasa malu secara total, tidak ada rasa malunya. Hatta innahu rubbama la yata'attar bi ilmin nas bi su'i halihi wala bittilahim alaihi, sampai-sampai ada sebagian manusia yang telah hilang rasa malunya, wal iyadu billah. Ketika dia melakukan kesalahan, kemudian manusia mengetahuinya, dia sama sekali tidak ada rasa malu di dalam hatinya. Ketika dia melakukan kesalahan atau dosa, kemudian satu kampung tahu dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, dia melakukan suatu keburukan, dia biasa aja, nggak ada rasa malu. Bahkan ada derajat yang lebih tinggi lagi, saking hilangnya rasa malunya. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'al. Bahkan sebagian dari mereka, bahkan banyak dari mereka mengabarkan kepada orang lain tentang keburukan-keburukan yang telah diperbuat. Ada orang yang melakukan kesalahan sembunyi-sembunyi. Ketika terlihat oleh manusia dia malu. Mungkin masih level 1. Level 2-nya, level tingginya, dia melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, tapi ketika ketahuan oleh banyak orang, dia nggak ada rasa malu. Level yang lebih tinggi lagi, dia melakukan kemaksiatan, kemudian mengabarkan kepada orang-orang yang tidak tahu bahwasanya dia melakukan kemaksiatan. Dan ketika itu dia ada rasa bangga. Maka orang-orang seperti ini, wal'iyadzubillah, itu yang sudah diangkat rasa malunya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang yang namanya maksiat itu bisa menghilangkan rasa malu. Salah satu contohnya, misalnya kita ambil contoh orang berzina. Kalau pertama kali beberapa orang ketika berzina dia sembunyi-sembunyi. Kemudian beberapa yang lain setelah tingkatannya, ketika sudah naik lagi tingkatannya, dia malah mengabarkan ke teman-temannya bahwasanya dia sudah berzina. Begitu juga maksiat-maksiat yang lainnya, yang mana seseorang itu apabila melakukan satu maksiat, pertamanya malu, dan itu fitrahnya manusia. Ketika melakukan suatu maksiat atau yang di luar oleh norma, awalnya mereka malu, tapi ketika sudah saking seringnya, saking banyaknya, maka sudah tidak ada lagi rasa malu. Waliyadzubillah. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan, wal hamilahu ala dzalik insilahuhu minal haya. Yang menjadikan seseorang tadi mengabarkan keburukannya kepada orang lain, yaitu karena hilangnya rasa malu dari dalam dirinya. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhil hal lam yabqa fi salahihi matma. Apabila orang sudah sampai derajat ini, maka tidak ada lagi harapan kebaikan di dalam hatinya, harapan kebaikan di dalam dirinya, karena sudah pamel dengan keburukan. Nabi SAW menjelaskan,
kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku itu akan diampuni dosanya kecuali orang-orang yang secara terang-terangan berbuat dosa. Kemudian ditanya, siapa yang terang-terangan ya Rasulullah? Yaitu orang yang melakukan dosa, tidak ada yang tahu. Kemudian besok paginya ia mengabarkan kepada teman-temannya, kemarin aku berbuat dosa A, dosa B, dan dosa C. Padahal ketika malam Allah sudah menutupinya, tapi ia membukanya sendiri. Maka itu salah satu yang ditakutkan untuk tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, karena di dalam hadis semua umatku diampuni dosanya kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan kita lihat zaman sekarang, mungkin kalau kita lihat di zaman Ibnu Qayyim atau zaman dahulu, zaman Nabi SAW, para sahabat tabi'un tabi'in, ada memang orang yang berbuat maksiat kemudian mengabarkan ke satu atau dua orang temannya berbuat maksiat, kemudian besoknya dia mengabarkan aku berbuat maksiat dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat pada fenomena hari ini, memang fenomena hari ini fenomena yang sangat jauh. Dan kalau seandainya orang-orang zaman dahulu mengetahui keadaan hari ini, mungkin mereka mengatakan ini sangat di luar nalar, benar-benar tidak ada. Yaitu ada orang yang bermaksiat, kemudian ia memfoto dirinya, kemudian ia memamerkan di media sosial dengan bangganya. Jadi berbuat maksiat, memamerkan di dunia, di media sosial. Ketika ada yang nge-like, malah bangga. Makin banyak yang ngelihat, makin bangga. Makin banyak yang komen, makin bangga. Maka Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ketika menjelaskan hal ini, maka beliau mengatakan bahwasanya ini adalah rasa malu yang belum pernah ada pada zaman dahulu, yaitu hilangnya rasa malu yang sangat luar biasa ketika seseorang memamerkan maksiatnya atau keburukannya di media sosial. Ketika ada yang melihat, ada yang komen, ada yang nge-like, malah semakin senang, semakin bangga. Kata beliau, ini adalah rasa malu yang belum pernah ada pada zaman dahulu. Bahkan bisa dikatakan ini mungkin bisa puncak-puncaknya hilangnya rasa malu. Kemudian dijelaskan bahwasanya idza ra'a iblisu tal'ata wajhi hayya wa qala fadaitu ma la yuflihu. Bahkan dijelaskan bahwasanya apabila orang itu sudah kehilangan rasa malu, ada syair menjelaskan apabila iblis melihat orang yang sudah tidak ada rasa malu, maka ia mengatakan aku akan menebus diriku karenanya. Jadi syair ini memang mubalaghah, maksudnya iblis sangat suka orang yang sudah tidak ada rasa malu di dalam hatinya. Karena memang benar maksiat secara perlahan menghilangkan rasa malu. Selanjutnya, al-haya'u mushtaqun minal haya. Rasa malu dalam bahasa Arab al-haya itu diambil dari al-hayah. Al-hayah itu artinya kehidupan. Jadi kalau kita lihat bahasa Arabnya sama. Malu itu bahasa Arabnya al-haya'u, hidup itu bahasa Arabnya al-hayatu. Wal ghaibu yusamma hayya bil qasr. Bahkan hujan itu di dalam bahasa Arab juga dijelaskan artinya hayya. Karena hujan itu memberikan kehidupan pada makhluk-makhluk yang ada di bumi, seperti tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Begitu juga malu itu adalah kehidupan bagi hati. Summiyat bil haya hayatud dunya wal akhirah. Malu itu bahasa Arabnya adalah al-haya, sama seperti al-hayat, kehidupan. Maksudnya malu itu adalah hidupnya hati di dunia dan di akhirat. Jadi apabila hati itu hidup, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka ia seperti mayit yang hidup di dunia. Syaqiyun fil akhirah. Kemudian dia di dunia seperti mayit, di akhirat sangat rugi dan sengsara. Kemudian dijelaskan bahwasanya bainal qulubi wa baina qillatil haya wa adamul ghairah talazumun bit tarafain. Di antara hati, jadi dalam hati itu apabila seseorang tidak memiliki rasa malu, kemudian tidak memiliki rasa cemburu di dalam hati yang kemarin kita jelaskan tentang cemburu, maka itu ada
hubungan antara keduanya, rasa malu dan rasa cemburu. Wa kullun minhuma yastada'il akhar wa yatlubuhu hafithan. Dan setiap dari satu dari keduanya, rasa malu dan rasa cemburu, itu mengundang yang lain. Ketika orang sudah memiliki rasa malu dalam hatinya, maka dia akan menghidupkan rasa cemburu di dalam hatinya. Begitu juga sebaliknya. Maka dijelaskan, man istahya minallah inda ma'siyah istahyallahu min uqubatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang malu kepada Allah untuk melakukan maksiat, maka Allah akan malu kepadanya untuk mengadabnya di hari akhirat nanti. Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu. Yastahyi idza kana al-abdu yarfa'u yadayhi an yaruddahu sifron. Allah malu apabila seandainya seorang hamba berdoa mengangkat tangannya kemudian tidak diberi apa-apa. Allah malu. Begitu juga apabila ada seorang hamba yang malu untuk melakukan maksiat, maka dijelaskan bahwasanya Allah akan malu untuk mengadabnya di hari kiamat nanti. Jadi rasa malu itu memanggil seseorang untuk meninggalkan maksiat. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahi min uqubatihi. Barang siapa yang tidak malu untuk melakukan maksiat, maksudnya dia tidak ada rasa segan untuk melakukan maksiat, maka Allah juga tidak akan segan untuk mengazabnya di hari kiamat. Maka Nabi SAW menjelaskan, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian para sahabat menjelaskan, ya Rasulullah, alhamdulillah kita sudah memiliki rasa malu. Maka kata Nabi SAW, laisa dzaka, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah al-istihya minallah haqqal haya an tahfadzur ra'sa wa ma wa'a. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah menjaga kepala dan anggota yang ada di kepala, dari mata, lisan, telinga, menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat. Itu malu kepada Allah. Kemudian wal batna wa ma hawa, dan malu yaitu menjaga perut untuk memakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, memakan keharaman-keharaman atau memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Wal yatadzakkar al-mauta wal bala. Kemudian rasa malu selanjutnya adalah hendaknya seseorang selalu mengingat maut dan mengingat bahwasanya dia akan mati kemudian pergi ke akhirat. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia akan meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut, maka dialah yang benar-benar malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Pertama, menjaga anggota badannya dari melakukan maksiat. Kedua, kemudian menjaga perutnya atau hal-hal yang masuk ke dalam tubuh dari hal-hal yang haram. Kemudian selalu mengingat kematian. Kemudian meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia, meninggalkan banyak perhiasan dunia. Kemudian barang siapa yang melakukan itu, maka dialah yang benar-benar malu sebenar-benarnya malu. Jadi orang yang malu kepada Allah, ia tidak menjadikan Allah zat yang paling lemah penglihatannya. Jadi ada penjelasan, la yaj'alullaha ahwanan nadhirina ilaihi. Dia tidak menjadikan Allah itu zat yang paling lemah penglihatannya. Maksudnya adalah ada sebagian orang, dia ketika dilihat oleh manusia untuk melakukan dosa dia malu. Tapi ketika sendirian dia tidak malu, padahal dia tahu bahwa Allah maha penglihat.
Jadi dia melihat bahwasanya penglihatannya Allah itu tidak lebih baik daripada penglihatannya manusia. Ya ja'alullah ahwanan nadhirina ilaihi. Ia menjadikan Allah penglihatannya lebih lemah daripada penglihatan manusia. Ketika dilihat manusia, dia malu untuk melakukan kesalahan. Tapi ketika sendirian, yang dia tahu bahwasanya Allah melihatnya, dia tidak malu untuk melakukan kesalahan. Maka orang yang benar-benar malu kepada Allah adalah la yaj'alullaha ahwanan nadhirina ilaihi. Tidak menjadikan Allah zat yang paling lemah penglihatannya daripada manusia. Maka hendaknya kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita bermaksiat kepada Allah dikala sendirian, bermaksiat kepada Allah ketika di hadapan orang. Tentunya ada hal yang berbeda. Memang keduanya, rasa malu kepada manusia dan rasa malu kepada Allah, memang dua-duanya baik. Tapi tentunya yang lebih baik adalah rasa malu kepada Allah. Dia malu untuk melakukan maksiat sendiri ataupun ketika banyak orang. Selanjutnya, beliau rahimahullah menjelaskan, orang yang paling baik rasa malunya adalah an yaj'alallah aqwan nadhirina ilaihi aw a'dhaman nadhirina ilaihi. Menjadikan Allah zat yang paling besar penglihatannya kepadanya. Jadi malu untuk melakukan maksiat walaupun sendirian karena mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat. Dan ini adalah efek dosa yang sangat luar biasa sekali. Seandainya kita mengenai efek ini, waliyadzubillah, orang tidak malu melakukan maksiat, tidak malu melanggar norma, tidak malu memakan makanan haram dan lain sebagainya. Bahkan kalau sampai titik kepada bangga atau bahkan memamerkan, maka itu sudah benar-benar sangat luar biasa efek yang ini. Kemudian dijelaskan bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u alma an-nar. Sedekah itu dapat menghilangkan keburukan sebagaimana air menghilangkan api atau air memadamkan api. Sedekah dapat memadamkan keburukan atau memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Maka sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya apabila seseorang sudah melakukan maksiat, kemudian terlanjur melakukan maksiat, maka hendaklah ia bersedekah walaupun dengan harta yang sangat sedikit. Karena dijelaskan bahwasanya sedekah dapat menghilangkan maksiat dan menghilangkan dosa. Tentunya dengan sedekah itu dia bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Karena sedekah itu membantu seseorang untuk menghilangkan namanya dosa dan maksiat. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Azza wa Jalla ada 12 bulan yang telah ditetapkan di dalam kitabnya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maka janganlah sekali-kali kalian menzolimi diri kalian sendiri. Makna la tadlimu fihinna anfusakum adalah jangan sekali-kali kalian bermaksiat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya la tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian bermaksiat di bulan-bulan itu, maksudnya adalah di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3 berturut-turut dan satunya terpisah, yaitu Rajab Mudhar. Dan hari ini kita berada di Dzulqa'dah, dan di 2 bulan berikutnya kita masih ada di bulan haram. Dijelaskan bahwasanya al-hasanat was-sayyi'at tudha'afu fi zamanin wa makanin fadil. Bahwasanya yang namanya keburukan dan kebaikan itu pahala dan dosanya dilipat gandakan di bulan-bulan mulia dan di tempat-tempat mulia, di waktu-waktu mulia dan di tempat-tempat mulia. Waktu-waktu mulia dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla yaitu bulan Ramadan dan 4 bulan haram.
yang hari ini kita berada di dalamnya, Dzulqa'dah, dan besok Dzulhijjah, dan selanjutnya Muharram. Maka dosa pada hari ini dilipat gandakan daripada dosa-dosa selain bulan-bulan ini. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan huwa akadu wa a'dhamu fil itsmi min ghairihi. Dia lebih besar dosanya daripada dosa-dosa selain bulan haram. Kemudian dijelaskan para ulama bagaimana pelipat gandaan dosa dan maksiat itu. Pelipat gandaan dosa dan maksiat beda. Karena rahmatnya Allah kepada hambanya, maka Allah tidak menjadikan kebaikan sama dengan maksiat. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzamun. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang datang dengan satu keburukan, maka dia hanya dapat keburukan satu, atau hanya dapat imbalan satu dari satu keburukan, dan dia tidak dizalimi. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya kebaikan tudha'afu bil kammi wa bil kaif, bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitas. Di bulan haram, di bulan Ramadan, di Masjidil Haram, di Madinah dan Mekah, maka kebaikan dilipat gandakan kualitasnya dan kuantitasnya, semakin besar dan semakin banyak. Yang biasanya mungkin 10 bisa jadi 70 kali lipat. Yang biasanya mungkin sebesar rumah bisa sebesar gunung. Tapi kalau sayyi'at, kalau keburukan, tudha'afu bil kaif la bil kam, hanya dilipat gandakan secara kualitas tidak kuantitas. Ini termasuk dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah hanya mencatat satu keburukan dari hamba, tapi tentunya semakin besar dosa pada bulan-bulan haram, pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan haram. Dan tapi hanya ditulis satu keburukan saja, dan itu pun sangat mudah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang hamba sudah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, Allah sangat mudah untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Maka hendaknya di bulan-bulan ini kita menjaga diri untuk benar-benar jauh dari maksiat, dari mata, telinga, dan lisan, dan benar-benar kita memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, karena tentunya kebaikan pada bulan ini dilipat gandakan daripada bulan-bulan lainnya. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya 10 bulan Zulhijjah itu siangnya lebih afdol daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi 10 hari malam terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Jadi dua ini, antara 10 terakhir bulan Ramadan dan 10 awal bulan Zulhijjah yang kiranya kita sekitar 10 hari lagi nyampe, ini adalah afdalu ayyamid dunya, yaitu hari-hari yang paling terbaik di dunia. Sampai para ulama menjelaskan mana yang lebih baik antara 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dijelaskan intinya bahwasanya siangnya itu lebih baik 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena ada hari Arafah, kemudian juga ada kurban. Tapi kalau secara malamnya itu lebih baik 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena ada namanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi intinya, kalau kita hari ini di bulan Dzulqa'dah, maksiatnya semakin besar, dan kita perlu hati-hati apalagi nanti di 10 malam atau di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, karena tentunya lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Usya nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Insya Allah akan kita lanjutkan di kemudian hari, atau mungkin nanti kita selanjutnya kita membahas tentang beberapa fikih tentang Zulhijjah, tentang Arafah atau tentang kurban. Kemudian kita lanjutkan di pekan depan. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.